channel Berkisah, berbagi kisah dakwah. Baik, saya Muhammad Terus Kandar dan saudara saya itu Muhammad ada Hasifah yang akan menjadi tamu undangan. Untuk ini aku mau bertanya nih tentang tips untuk kehidupan sehari-hari. Mana tuh tipsnya? Jadi tentang tips ya. Sebenarnya untuk memberi tips itu saya masih belum lah ilmunya lah ya. Karena saya juga nih dengar ya dari guru saya nih ya. Jadi semoga para sahabat pesantren dan guru-guru kita kebanyakan umurnya, rezekinya dikabulkan lah ya. Karena kita sadar nih tanpa guru-guru kita tuh nggak ada apa-apa. Betul. Kita tuh nggak ada pemandunya nih kalau ada guru-guru kita nih. Jadi kalian tadi apa tadi? Kehidupan sehari-hari. Tips kehidupan sehari-hari. Jadi saya pernah dengar dari guru saya ini ada 4 tips nih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu kata guru saya ini ibaratnya kita ini ada sebuah kapal nih, sebuah kapal yang akan ke tujuan kita. Tujuan kita itu akhirat nanti kelak ya. Akhirat kelak. Nah, yang pertama itu perbaiki kapalmu. Maksudnya di sini perbaiki kapal itu kan kita harus memperbaiki diri gitu, mengupgrade diri untuk mendekatkan diri kita ke Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sadar kita ini penuh dosa gitu, penuh dosa. Jadi kita harus memperbaiki diri gitu. Nah, yang kedua ini adalah tinggalkan beban yang nggak penting. Karena kalau dalam kapal tuh, ketika kita kebanyakan beban yang nggak dibutuhkan tuh, kapal tuh bisa amblas, bisa tenggelam. Karena barang yang kita bawa tuh nggak penting gitu. Apa aja barang yang nggak penting dibawa di kapal tuh nggak penting. Apalagi pas kita sampai di tujuan. Nah, jadi anggapan itu ketika kita sudah di akhirat, kita itu banyak nanti dimintai pertanggungjawabannya. Iya, kalau pertanggungjawaban kita tuh baik. Kalau yang buruk-buruk, yang nggak penting nih kita tanggung jawabin, kan rugi kita tidak ada nanti. Membuang waktu lama tuh pasti. Nah, yang ketiga ini adalah bawa bekal. Nah, bawa bekal yang dimaksud di sini itu yaitu memang benar kata orang kita tuh hidup di dunia ini sebentar. Makanya itu sebentar tuh, makanya perbanyak bekal kita di akhirat kelak. Karena pas di akhirat kelak kita tuh butuh namanya amal. Amal itu ya bekal ini. Nah, yang keempat itu adalah ikhlas dalam beramal. Nah, jadi kalau kita dalam beramal itu melakukan ibadah kayak apa kayak terus ikhlasnya itu ridho mengharapkan Allah, mengharapkan ridhonya Allah, bukan mengharapkan ridho yang lain, ridho si dia, si pacar, nggak usah. Tapi terus ada nih kata orang, aku belum ikhlas beramal, berarti aku nggak boleh sholat dong, nggak boleh haji dong, nggak boleh ini dong. Gimana kalau tanggapan ini? Saya kan nggak baik juga sebenarnya gitu. Jadi kita harus melakukan ibadah terus, walaupun kita tuh masih belum ikhlas di hati ini, kita paksa gitu. Karena kita tahu kalau udah kita paksa nih, manusia ini melunjak gitu, makin melunjak gitu. Jadi kita paksa, terus kita berdoa, dalam doa kita meminta, ya Allah, perbaiki hati kami ini supaya ikhlas dan mengharapkan ridho-Mu aja. Semata hanya mengharapkan ridho-Mu Allah Ta'ala. Jadi itu pasti sebenarnya tuh sebenarnya simpel itu, tapi ya banyak sebenarnya banyak hal-hal yang lain, tapi itu bisa salah satu pegangan lah ketika itu. Kita lanjut ke bagaimana ya overthinking. Ada overthinking kan? Jadi tadi membahas tentang pacar kan? Ada kan dari pacar. Nah, jadi ada nih remaja zaman sekarang belum. Overthinking kan itu ya bahasanya itu yang sesuatu yang gak baik lah. Iya. Jadi itu bagaimana lah tanggapan saudara? Tanggapan lagi. Kalau dari tanggapan sebenarnya saya ini kurang juga gitu ya. Jadi anggapnya kita ini bercerita aja lah ya. Menurut saya deh, sebenarnya nggak bingung menurut saya. Ya saya overthinking itu sebenarnya apa sih overthinking itu? Jadi overthinking itu berpikir berlebihan lah ya. Jadi yang mana sesuatu yang berlebihan itu gak baik, gak baik. Berpikir berlebihan itu gak baik, pusing gitu. Jadi berpikir berlebihan itu anggapannya menyiksamu sekarang dan akan menyiksamu kelak. Jadi maksudnya gini, ketika kamu sedang overthinking, itu tuh akan menyiksamu sekarang. Kan kamu overthinking itu kan menyiksa tuh. Dan
kelak ketika overthinking itu terjadi, itu akan menyiksamu lagi. Jadi double tuh menyiksamu. Nah, sama saya juga pernah dengar dari kutipan, mungkin teman-teman pada tahu nih kutipan dari seorang Habib yang terkenal ya, Habib Jafar. Kita tahu tuh apa dia. Ada banget tuh, apalagi dia analoginya itu. Sejak beliau berdakwah tuh pokoknya bagus banget lah cara dia berdakwah pokoknya. Jadi kata beliau tuh gini, Allah saja mengampunimu, yang padahal Allah itu berhak menghukummu. Nah, lantas mengapa kamu menghukum dirimu sendiri? Itu adalah perbuatan yang sia-sia. Allah aja nih mengampuni hambanya nih. Kamu kok menyiksa dirimu sendiri dengan overthinking? Itu kan nggak usah takut sebenarnya. Allah aja yang menciptakan kamu, itu aja mengampunimu. Gitu. Kita tahu manusia ini penuh dengan kekurangan. Karena di dunia ini bukan hanya kita yang megang kendali gitu. Kita tuh nggak pegang kendali sama sekali. Kita tuh hanya sekadar melakukan. Hasil itu bukan kita yang menentukan. Hasil itu ya Allah yang menentukan. Jadi kita tuh hanya melakukan, Allah lah yang mengatur sisanya. Kita tuh tinggal berdoa aja lagi supaya dilancarkanlah. Apalagi banyak overthinking tentang masa depan lah ya, sekarang ya, masa depan. Bingung lah kemana tujuannya kan? Tujuannya kemana itu pasti. Habis selesai kuliah ini ngapain? Apa kita yang kuliah di lantai? Bingung kita mau kemana? Betul. Itu sudah saya pikirkan terus sekarang. Sebenarnya overthinking itu baik gak baik sih sebenarnya. Overthinking juga perlu untuk kita tuh mengingat diri kalau kita punya kekurangan, mengingat diri baik. Itu mah kalau yang untuk berlebihan dulu tuh sampai kita tuh malas untuk apalagi kalau sudah ibadah tuh malas untuk ibadah sudah tuh bahaya tuh. Orang yang masih ibadah tuh sebenarnya karena mata sebenarnya. Iya. Karena dia banyak pandangan-pandangan yang buruk gitu. Jadi hati itu tercemari. Overthinkingnya juga gitu. Karena melihat yang baik-baik tuh, orang ini kok begini, Misalnya kan itu jadi overthinking kan. Kok orang bisa sukses ya? Kok orang bisa ini ya? Kok aku nggak bisa ya? Kok aku nggak bisa ya? Ya harusnya gerak juga kan? Iya, betul. Kalau mau sukses tuh harus gerak juga, perubahan. Ya, mungkin itu aja ya? Oke, mungkin itu aja tentang bagaimana kehidupan sehari-hari ya, dan overthinking remaja sekarang. Kalau ada salah kata, mohon dibenarkan. Kalau sudah benar, jangan disalahkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit. Audio Jungle.